Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azrul Muhayyad dengan NIM 119505111602. Di sini saya akan menjelaskan suatu jenis antena, yaitu antena microstrip, di mana tugas ini diberikan oleh Bapak Teddy Purnamirza, Dr. STMN, dalam mata kuliah antena dan propagasi. Baik, langsung saja. Sebelum saya menjelaskan apa itu antena microstrip, alangkah baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu antena. Nah, antena adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah sinyal listrik jadi gelombang elektromagnetik, kemudian memancarkannya ke ruang bebas, atau sebaliknya, yaitu menangkap gelombang elektromagnetik dari ruang bebas dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Nah, antena ini juga tergolong sebagai transducer karena dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Selanjutnya, antena microstrip. Nah, microstrip ini awalnya terdiri dari dua kata, yaitu mikro artinya sangat kecil, dan strip yakni bilah atau potongan. Itu antena microstrip dapat didefinisikan sebagai salah satu jenis antena yang berbentuk seperti bilah atau potongan yang punya ukuran yang sangat tipis. Nah, antena microstrip ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950. Cukup lama juga penemuan antena ini, dan perkembangannya dilakukan secara serius yakni pada tahun 1970 dengan melalui beberapa dekade penelitian, dan diketahuilah bahwa kemampuan beroperasi antena microstrip ini diatur oleh bentuknya. Nah, antena microstrip ini juga merupakan salah satu antena yang paling populer saat ini. Kenapa? Karena sangat cocok digunakan pada perangkat telekomunikasi. Nah, yang sekarang perangkat telekomunikasi yang memperhatikan bentuk dan ukuran antena. Selanjutnya ada 3 jenis umum bagian dari microstrip antena ini. Yang pertama yaitu patch. Pada umumnya patch terbuat dari bahan konduktor seperti tembaga atau emas yang mempunyai bentuk bermacam-macam. Bentuk patch ini bisa berupa lingkaran, persegi panjang, segitiga, ataupun annular ring berbentuk cincin. Nah, kegunaan pad ini berfungsi untuk meradiasikan suatu gelombang elektromagnetik ke udara. Nah, selanjutnya ini substrat dielektrik. Yang kedua itu substrat terbuat dari bahan-bahan elektrik. Substrat ini biasanya punya tinggi antara 0,002 lambda dan sampai 0,005 lambda. Nah, ketebalan dari substrat dielektrik ini akan mempengaruhi bandwidth. Nah, semakin tebal substrat ini, maka semakin besar bandwidth yang bisa dikirim oleh antena microstrip ini. Dan yang ketiga ini ground plane. Nah, ground plane ini biasa terbuat dari bahan konduktor yang ukurannya selebar dan sepanjang substrat, sama ukurannya. Dan fungsi ground plane ini sebagai ground dari antena. Nah, ini dia bentuk fisik section antara antena microstrip. Yang di atas ini adalah bentuk patch, dan yang di samping di bawah patch adalah dielektrik substrat, dan di sudut ini adalah ground plane. Nah, di antara kelebihan dan kekurangan sebuah antena microstrip, ya ini ada beberapa keuntungan dari antena microstrip ini sendiri. Yang pertama, ya ini mempunyai bobot yang ringan dan ukuran yang sangat kecil.
Jelas karena microstrip ini memperhatikan bentuk dan ukurannya. Dan yang kedua, konfigurasi yang low profile sehingga bentuknya dapat disesuaikan dengan perangkat utamanya. Karena microstrip ini jenisnya kecil dan berbentuk low profile. Tentunya ini bisa disesuaikan jika seandainya kita menyandingkan kepada komponen utama suatu perangkat ya di telekomunikasi. Dan yang ketiga, biaya pabrikasinya murah sehingga dapat dibuat dalam jumlah yang besar. Jumlah produksi antena microstrip ini juga lumayan murah. Yang keempat, mendukung polaritas linear dan sirkular. Dan yang kelima, dapat dengan mudah diintegrasikan dengan microwave integrated circuit atau MICS. Dan yang selanjutnya, kemampuan dalam dual frekuensi. Kemampuan antena microstrip ini bisa bekerja di antara dua double atau dua rangkap yang diterima oleh frekuensinya. Soalnya tidak memerlukan catuan tambahan. Artinya antena microstrip ini beroperasi bisa dengan sendirinya tanpa ada catuan tambahan. Nah, dan kelebihan tentu ada kekurangan antena microstrip ini. Di antaranya bandwidth yang sempit. Berarti antena microstrip ini mengirim bandwidth dalam jumlah yang sedikit atau sempit. Dan yang kedua, efisiensinya rendah. Efisiensi dari sebuah antena ini lumayan rendah. Kemudian penguatannya juga rendah karena tidak memiliki gain. Yang D, yang keempat, yakni memiliki rugi-rugi hambatan atau damage loss pada penjatuhan antena array. D, antena ini juga memiliki loss berupa pada penjatuhan antena array. Dia memiliki daya power yang rendah. Dan terakhir, timbulnya gelombang permukaan surface wave. Nah, jenis-jenis antena microstrip itu sendiri berdasarkan bentuk patch-nya. Antena microstrip terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, antena microstrip patch persegi panjang atau rectangular. Yang kedua, antena microstrip patch persegi atau square. Dan yang ketiga, antena microstrip patch lingkaran atau circular. Yang keempat, antena microstrip patch elliptical. Dan yang kelima, antena microstrip patch segitiga atau triangular. Dan yang terakhir, antena microstrip patch circular ring atau berbentuk lingkaran ring, cincin. Nah, ini bentuk jenis-jenis antena. Ada persegi panjang, persegi, lingkaran, elip untuk bulat, segitiga, dan melingkar seperti cincin. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sedikit mengenai antena microstrip. Dan barangkali dari penyampaian awal saya sampai akhir banyak sekali kekurangan dan salah dalam menyampaikan. Saya mohon maaf. Khairul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.